Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih membahas tentang Bahar Smith kaum muslimin. Ini ada video lagi terbaru kaum muslimin, kami dapatkan dari channel Nasirus Sunnah. Ada Bahar Smith yang ngamuk-ngamuk dengan pelayan kafe kaum muslimin. Dan ngamuknya ini juga ngamuk nggak jelas kaum muslimin. Dia sendiri yang melanggar peraturan yang ada di kafe tersebut, ya, tapi yang disalahkan malah pelayan kafenya. Ini kan namanya nggak beradab. Sudahlah dia bertamu ke rumah orang, yang punya rumah punya aturan, dilanggar oleh tamunya. Lah kok tamunya malah marah-marah sama yang punya rumah? Ini kemana akalnya? Ini orang gila ini kaum muslimin. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Oh, dengarkan, sambil nunggu minuman Starbucks ya, nyanyi lagi. Artinya si Bahar Smith sendiri yang nyuruh anak-anak jalanan ini, teman-teman. Coba kita lihat nanti apa yang terjadi. Nah, datang nih teman-teman pelayan ya. Coba dengarkan teman-teman. Starbucks diamenin. Toh, pelayan teman-teman bilang nanti khawatir ya customer yang lain komplain. Artinya teman-teman nggak boleh ngamen di situ. Teman-teman bukan merendahkan anak-anak jalanan ini. Coba dengarkan. Justru apa jawaban si Bahar Smith ini teman-teman ya? Komplain nggak? Nggak. Saya beli. Iya, mohon maaf sebelumnya. Yang nyanyi juga udah dulu. Pesanan saya. Kalau dulu saya pesan semua itu, pesanan saya mau kesini aja. Bila perlu saya pesan semuanya. Pesanan saya bawa ke sini. Ya Allah, ini ngalor ngidul kemana-mana teman-teman. Yang ditegur nggak boleh ngamen di sini, malah ngomongnya yang lain-lain teman-teman. Malah menunjukkan kesombongannya, seolah-olah dia mampu beli segala-galanya teman-teman ya. Iya, pesanan saya mau kesini. Pesanan dari saya. Malah kita pick up sama artis. Enggak, pesanan saya. Udah ada sih. Udah siap kan? Iya, Ya kasih. ini SOP-nya. Enggak, kasih buat mereka nih. Jangan ibu, jangan mbak sama yang lain merasa lebih mulia dari mereka. Toh, teman-teman dengarkan apa dikatakan sama pelayan ini. Jangan mbak dan yang lain, pelayan yang lain merasa lebih mulia daripada anak-anak jalan ini. Loh, kok larinya ke sana ya? Padahal pelayan ini nggak pernah ngomong begitu teman-teman ya. Nggak pernah bermaksud ya merendahkan anak-anak jalanan ini, anak-anak pengamen ini. Dia hanya memberikan arahan, teguran bahwa di sini ada SOP-nya di Starbucks. Nggak boleh ngamen di dalam Starbucks. Khawatir nanti customer yang lain merasa terganggu, teman-teman. Kok malah ya dituduh pelayannya ini merendahkan ya anak-anak jalanan ini, merasa lebih mulia daripada anak-anak jalanan ini. Nah, ini kok larinya kemana-mana, teman-teman, untuk membela diri nih. Ya Allah, Bahar Smith ya. Itulah namanya orang hidup di kota tapi pikirannya primitif kaum muslimin ya, seperti Bahar ini kaum muslimin. Sudah bertamu, itu kan bertamu ke kafe itu kaum muslimin. Ya, kafe punya aturan, nggak boleh ada pengamen di dalam. Dia bawa pengamen di dalam, disuruh nyanyi di dalam. Kemudian ketika ditegur malah dia marah. Ini apa-apaan? Ini kan sekarapnya dewe kaum muslimin. Lah kalau sekarapnya dewe yang ngopi di rumah, mau bawa pengamen 10 biji, nggak ada masalah. Mau pengamennya suruh nyanyi lagunya beda-beda, sampai perang lagu, masing-masing pengamen nyanyinya beda, nggak ada masalah. Lah ini masalahnya kamu ini bertamu di kafe, punya aturan kafe itu usaha orang. Bukan masalah ente bisa bayar semua apa enggak, tapi itu aturan gitu loh Bahar Smith. Ini kan aneh ini. Inilah tipe-tipe orang yang nggak punya adab, nggak punya akhlak tuh seperti ini kaum muslimin. Coba andai Bahar Smith ya, ada orang kafir yang kaya raya datang ke rumah Bahar Smith bertamu bawa anjing, ya bawa anjing, kemudian anjingnya dilepas di dalam rumah Bahar Smith, dibebaskan keliaran di dalam. Kemudian Bahar Smith ngomong, ini rumah saya punya aturan, gak boleh ada anjing, anjing najis. Kemudian yang orang kafir tersebut ngomong,
kenapa? Ini rumahmu bila perlu saya beli. Coba. Apa mau seperti itu kan? Bila perlu ente Bahar saya beli. Coba. Rumah ente ini saya beli. Ada 100 biji, saya beli 100 biji. Yang penting anjing saya bebas keliaran di dalam rumah ini. Coba. Boleh seperti itu. Ini akalnya Bahar Smith nggak dipakai. Nggak dipakai akalnya ini. Dikira mentang-mentang dia terkenal, ya punya duit, punya masa, kemudian bebas melakukan segala sesuatu. Orang punya aturan nggak berlaku buat dia maunya. Maunya dia ini bebas mau ngapain saja. Ya kafe itu punya aturan Bahar. Kalau mau bebas ngopi di rumah. Ya, ngopi di rumah. Ente mau bawa pengamen, mau bawa sound horak di dalam rumahmu nggak ada masalah. Ini orang udah somplak ini kaum muslimin ya. Orang kok sakar PDW kaum muslimin ya. Kami yakin Bahar Smith ini ya, dia nggak akan mau diperlakukan seperti itu kaum muslimin. Nggak akan mau. Ya, andai ada orang bertamu ke rumah dia, bawa anjing, kemudian anjing dilepas di rumah dia. Ya, kemudian dia protes, nggak boleh ada anjing di sini. Kemudian yang punya anjing malah marah. Ya, ente nggak boleh merasa lebih mulia dari anjing aneh. Nggak boleh merasa lebih mulia dari aneh meskipun aneh kafir. Ya, bila perlu rumah ente saya beli. Coba, apa mau Bahar itu diperlakukan seperti itu? Nggak akan mau kaum muslimin, nggak akan mau. Ya. Dan masalah pengamen itu kaum muslimin, pengamen itu memang rendahan. Mau apa? Pengamen itu rendahan. Dibenci oleh Allah dan Rasulnya kaum muslimin. Ya, karena dia profesinya apa? Meminta-minta tanpa uzur. Meminta-minta itu dijadikan pekerjaan. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan, orang yang meminta-minta tanpa alasan yang syar'i, ya, tanpa adanya uzur yang syar'i, kemudian dia meminta-minta, maka nanti di akhirat nanti dia dibangkitkan dalam keadaan mukanya nggak ada dagingnya. Coba. Memang pekerjaan pengamen itu pekerjaan yang nggak baik. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya nggak ridho dengan pengamen, dengan peminta-minta. Jadi memang itu rendahan. Gimana Bahar ini ya? Coba kita lanjut videonya kaum muslimin. Saya pesan buat mereka, ambil pesanannya kasih buat mereka. Iya, ambil pesanannya kasih buat mereka. Ambil pesanannya kasih buat mereka. Jangan merasa kalian itu lebih mulia dari mereka. Tahu situ. Kasihkan anak paling. Kasihkan anak. Kasih ke mereka. Biar mereka minum. Ya. Jangan kalian merasa lebih mulia dari mereka. Ya, jangan. Diulang-ulang terus kalimatnya teman-teman. Jangan kalian merasa lebih mulia dibandingkan dengan mereka, anak-anak jalanan. Padahal kan pelayan-pelayan ini nggak pernah ngomong apa-apa teman-teman ya. Kok malah nuduh pelayan-pelayan ini merendahkan anak-anak jalanan ini, merasa lebih mulia dibandingkan dengan anak-anak jalanan ini. Ini ngalor ngidul kemana-mana teman-teman ya. Inilah model orang yang membela diri teman-teman ya. Tidak mau merasa salah, akhirnya menyalahkan orang lain teman-teman. Allahu Akbar. Merasa lebih mulia dari mereka. Minum deh. Minum itu baru minum sini. Minum Starbucks kalian. Minum. Iya, apa? Masa mereka merasa lebih mulia dari kalian? Minum. Makan itu. Saya tanggung jawab. Nggak boleh orang itu merasa lebih mulia dari siapapun ya. Ya? Toh, diulang lagi teman-teman ya. Nggak boleh ya orang itu merasa mulia dibandingkan dengan orang lain. La ilaha illallah. Justru kamu sendiri yang sering merendahkan orang lain, mencaci maki orang lain, membinatang-binatangkan orang lain. Ya, ini omongannya si Bahar Smith ini teman-teman sering sekali menampar mukanya sendiri. Justru kalau kalian ya melihat model-model ceramahnya teman-teman ya, dia sendiri sering menganjing-anjingkan orang lain, membangsat-bangsatkan orang lain, mencaci maki orang lain. Itu artinya si Bahar Smith ini merasa dirinya lebih mulia dibandingkan orang lain. Lah ini pelayan hanya ngasih tahu, di sini ada aturannya, di sini ada SOP-nya, nggak boleh ngamen di dalam Starbucks karena ada customer lain. Nanti merasa terganggu. Kok malah pelayan-pelayannya dituduh teman-teman ya merasa lebih mulia dibandingkan dengan anak-anak jalanan ini. Ya Allah. Inilah teman-teman orang yang nggak mau ditegur, orang yang nggak mau merasa atau mengakui kesalahannya. Akhirnya bagaimanapun caranya seolah-olah agar orang lain yang jadi merasa bersalah teman-teman. Ini model-model Bahar Smith ini teman-teman ya. Apa cuma orang kaya bisa minum Starbucks? Kalian minum Starbucks. Ya. Minum. Makan. Minum. Siapa yang ngelarang minum di situ? Siapa yang ngelarang beli minuman di Starbucks? Antum-antum Jalanan bukan, siapa? Kan? Ya iyalah, yang ditanya di depan Bahar Smith ya, sambil dikamerain. Jelas lah dia akan mengatakan yang nggak merasa terganggu.
Subhanallah. Sangat senang, sangat senang. Sangat senang Masya Allah. katanya. Ya kalaupun misalkan ya customer yang ini senang nggak merasa terganggu, gimana dengan customer yang lain? Pikirkan juga dong perasaan customer yang lain. Udah sampai itu minum, kan beli. Udah minum. Nggak beli, nggak apa-apa. Kalau ngamen, nggak apa-apa. Lu kan nggak tahu ya. Lagi, Nek. Lagi. Dikiranya mungkin ini warung tenda teman-teman ya. Enggak. Bagi rata kok. Itu minumnya. Dikiranya mungkin ini warung pecel ayam yang di pinggir-pinggir jalan teman-teman ya. Tahu malah. Boleh, malah. Mohon maaf, nggak bermaksud merendahkan. Biasanya apa? Starbucksnya di Starbucks mana ini? Botani Square. Mereka lihat kalian sebagai anak jalanan. Saya lihat kalian sebagai anak kandung saya sendiri. Alah. Sontoloyo, kalau ngomong aja kamu bisa ya. Ya Allah, ya orang-orang model Bahar Smith ini cocoknya hidupnya di Ragunan kaum muslimin. Cocoknya tinggal di hutan, ya kumpulnya sama hewan-hewan. Itu cocok kaum muslimin. Karena apa? Nggak ada aturan, bebas. Yang kuat berkuasa. Kalau hidup di tengah-tengah manusia nggak cocok dia ini. Karena maunya dia yang dianggap paling kuat, paling hebat, ya. Kalau ada orang punya aturan nggak sesuai dengan kemauan dia, orang yang harus kalah. Kan seperti itu maunya. Ini namanya orang yang nggak punya adab, nggak punya akhlak, nggak punya toto kromo. Itu nggak punya toto kromo kaum muslimin. Orang itu kalau bertamu, ya manut yang tuan rumah. Tuan rumah memperbolehkan masuk, ya masuk. Nggak boleh masuk, ya di luar. Itu adab bertamu. Dan sama dengan kafe tadi. Kafe punya aturan. Nggak boleh ada pengamen. Misal lagi nggak boleh bawa hewan. Ya itu sudah peraturan mereka, sudah kebijakan mereka yang harus ditaati sama pengunjung. Gitu loh Bahar Smith. Ini aneh lagi. Ya, ini orang nggak pernah kumpul manusia sepertinya. Tapi kalau disebut nggak pernah kumpul manusia juga nggak mungkin. Ya. Yang jelas isi kepalanya ini ya seperti udang kaum muslimin. Ya. Antara kotoran dan isi kepalanya jadi satu kaum muslimin. Jadi nggak bisa berfungsi dengan baik. Jadi isi kepalanya ya sudah seperti orang primitif ya. Maunya bebas tanpa aturan, semaunya sendiri. Orang ini kalau nonton bioskop mungkin kaum muslimin ya. Kalau nonton bioskop mungkin maunya lampunya dihidupkan semuanya. Dia nggak mau gelap. Nanti ketika yang punya bioskop menegur, membuat peraturan, dia ngomong, ente jangan merasa lebih mulia dari kami. Ya bila perlu bioskop ini kami beli. Bahar. Nanti ke tempat wisata juga seperti itu kaum muslimin. Ada tempat wisata yang punya kebijakan tidak boleh membawa makanan dari luar. Tidak boleh membawa minuman dari luar. Ya nanti Bahar Smith bawa sendiri makanan dan minuman dari luar. Ketika ditegur oleh pengelola wisata, dia ngomong, ini ente merendahkan kami. Jangan merasa lebih mulia dari kami. Jangan merasa lebih kaya dari kami. Ya bila perlu tempat wisata ini kami beli. Memang orang-orang primitif ya seperti itulah kaum muslimin ya. Yang mengherankan kaum muslimin sekali lagi. Seperti Bahar Smith. Orang yang jelas nggak punya adab, nggak punya akhlak, nggak punya toto kromo, nggak punya unggah-ungguh, nggak punya sopan santun, tapi dianggap sebagai guru agama, penceramah, pimpinan pondok pesantren. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Ya, ini persis kalau bagi kami ya, ini orang primitif kaum muslimin ya. Cocoknya hidup di hutan. Nggak cocok kumpul sama manusia nih kaum muslimin. Nggak cocok hidup dengan adanya aturan dan undang-undang. Maunya bebas lepas seperti ya hewan-hewan yang ada di hutan kaum muslimin ya. Memang udah somplak betul kaum muslimin ya. Ini somplak pemikirannya kaum muslimin. Pengamen dimuliakan. Dimuliakan sama Bahar Smith. Ya. Bahkan peraturan kafe dilanggar oleh Bahar Smith demi untuk memuliakan pengamen tersebut kaum muslimin. Coba. Padahal secara peraturan pengamen tersebut nggak boleh masuk kafe, nggak boleh ngamen di kafe. Ya kalau sekedar dia masuk ke kafe untuk beli, untuk minum di sana ya nggak ada masalah. Cuma untuk ngamen itu nggak boleh. Tapi si Bahar Smith ya dengan egonya, dengan adab dan akhlaknya yang nggak bener itu, tetap memperbolehkan pengamen untuk ngamen di dalam kafe tersebut. Ya. Bahkan dikatakan harus dimuliakan, nggak boleh direndahkan.
Sementara dia dengan presiden, dengan pimpinan-pimpinan negara kita ini kaum muslimin, yang punya jasa yang banyak untuk rakyat Indonesia, dia rendah-rendahkan. Sementara pengamen yang jelas-jelas merusak kafe tersebut, malah dia bela, dia muliakan. Ini gimana ini kaum muslimin ya? Apa punya otak yang seperti itu kaum muslimin ya? Selamat berpikir. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.